Tadi sudah banyak sekali perspektif yang menarik ya dari kacamata seorang Kang Bima. Tapi aku pengen tahu deh Kang Bima itu nanti ke depan itu pengen ending karir atau mungkin tujuan dari pelayanannya itu menjadi apa sih Kang Bima? Saya ingin kembali ke kampus ngajar lagi. Pengen jadi dosen? Iya, kembali jadi dosen, ngajar, kemudian terus menulis buku. Dan kalau ada jalannya ya ingin sekali jadi guru besar. Tapi kan perjalanan politik Kang Bima kan panjang. Saya waktu jadi reporter saya ngikutin banget. Kan konteksnya tadi kan memberikan arti, memberikan kontribusi, bukan hanya cari kursi ya. Jadi ya buat saya memberi kontribusi bukan cuma cari kursi, adik-adik dicatat ya. Oh, memberikan arti bukan hanya sekedar cari kursi. Iya, jadi ya bagi saya pencapaian tertinggi itu ketika saya menuntaskan menjadi wali kota di Bogor selama 10 tahun. Sangat membanggakan buat saya dan keluarga dan sangat dalam gitu ya. Nah setelah itu bonus aja. Ya, alhamdulillah dipercaya sebagai wamen. Ya, tapi setelah ini kan bagi saya kembali ke kampus itu hal yang terindah buat saya. Ya, mengajar. Nyambung satu silakan, Shirley. Karena Pak Bima bilang akan kembali ke kampus, harapannya menjadi guru besar. Jadi saya jadi muncul pertanyaan. Sebenarnya nggak boleh berandai-andai, tapi pertanyaannya adalah andai tidak menjadi seorang akademisi atau bergerak di dunia pendidikan dan tidak masuk politik, maka peran apa yang akan Kang Bima ambil dalam hidup ini? Saya itu dari SD ya, SD. Bapak saya itu bicaranya sama. Hidup sekali, hidup jangan diperbudak materi, hidup memberikan arti, itu aja. Jadi dimanapun itu asal berarti. Kalau saya ditakdirkan misalnya bisa memilih gitu, pengen banget saya jadi pemain bola yang memberikan arti bagi negara misalnya gitu ya. Jadi saya ketertarikan itu banyak banget. Saya suka olahraga, saya suka musik, saya suka seni, suka baca, suka literatur gitu. Jadi rasanya pengabdian itu jadi banyak. Ya, saya baru mendirikan yayasan. Yayasan ini bisa bergerak di bidang kemanusiaan, bidang pendidikan, kesehatan, macam-macam gitu. Jadi rasanya kalau kata orang Jepang itu ikigai. Selalu ada alasan ketika kita bangun pagi melakukan sesuatu yang menyenangkan. Sama, saya punya banyak alasan kalau andaikan tidak berlanjut lagi sebagai wamen. Banyak gitu, karena kepemimpinan tadi dan karena ingin memberikan arti tadi. Nah, apa yang Kang Bima sekarang dapatkan dan sudah capai sampai titik ini, apakah sudah sesuai dengan impian atau ekspektasi, mungkin cita-cita dari kecil, masa muda, sudah mendapatkan semua yang mungkin pernah di... Alhamdulillah, sedari kecil saya sudah tertarik isu politik dan pemerintahan dan juga ilmu pengetahuan. Jadi dari usia 24, kaki kiri saya di kampus sudah mulai mengajar, kaki kanan saya di politik. Nah hari ini pun seperti itu. Kenapa muncul kacamata Bima? Ini kaki kanan saya dalam perspektif akademik, gitu, untuk mengimbangi kaki kiri saya yang ada di birokrasi dan pemerintahan. Jadi dua dunia inilah yang selalu saya cita-citakan dari kecil dan Tuhan memberikan ruang hari ini yang sangat saya syukuri. Ini Pak Wamen, saya rasanya nggak terlampau yakin kalau sudah nggak di birokrasi, nggak di politik, nggak jadi wakil menteri dan pejabat publik yang lain mau balik ke kampus. Balik ke kampus hari ini itu mirip berjalan di tempat yang sunyi. Ngajar, membimbing, bikin jurnal, bikin makalah dan seterusnya. Dan kesejahteraannya tidak terjamin. Apakah jalan suci ini yang memang harus menemani hari-hari tua Pak Wamen di kemudian hari? Ini hanya mempertebal pilihan hidup nanti menurut saya. Gitu. Sepertinya jalan suci versi Mas Adi agak berbeda dengan jalan suci versi saya. Karena nggak seperti itu, Mas. Ya, jalan suci yang tadi yang sunyi itu juga bukan pilihan saya. Nggak betah saya kalau hanya sekedar nulis dan ngajar. Pasti banyak bumbu-bumbu aktivitas sosial. Pasti banyak bumbu-bumbu turun ke lapangan. Entah saya buka perpustakaan untuk warga, entah saya buka forum-forum diskusi bersama aktivis, entah saya buka kontes kepemimpinan untuk anak-anak mahasiswa, kira-kira begitu. Jadi enggak, Mas, bukan jalan suci dan sunyi seperti tadi, enggak. Tapi yang lebih dinamis, yang lebih happening lah kalau kata anak. Kang Maman. Ada dua sih, tapi yang pertama kadang-kadang kami rakyat ini juga ikut menormalisasi korupsinya pejabat sih misalnya.
Misalnya ketika Mas Bima berdiri tadi, begitu beliau berdiri saya lihat sepatunya, ini nggak layak nih sepatu menteri ini. Udah tua gitu, udah belakangnya udah warna memutih dan sebagainya. Nah itu kan kadang-kadang mendorong pejabat untuk dia harus tampil sesuai ideal Konstruksi sosial. konstruksi sosialnya, sehingga akhirnya itu yang mendorong dia jadi korup. Jadi kadang-kadang kami ikut berdosa untuk meminta dia menteri harus pakai mobil yang 8,5 miliar dong. Itu kami juga yang menormalisasi gitu kan. Nah, tapi bagaimana Bima menghindari hal itu, menghindari tuntutan publik untuk tetap menjadi diri Bima sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak? Ya bagi saya kehormatan itu diukur dari apa yang kita berikan dan pengabdian, bukan apa yang kita kenakan begitu. Jaket ini jaket Garut loh. Ya, orang-orang kan Kelihatan. iya, kita beli di Garut, kita pesen nih. Menurut saya keren banget dengan harga yang sangat-sangat minim, ini oke. Sepatu ini juga buatan dalam negeri gitu. Jadi ya menurut saya keren-keren aja kalau saya pakai gitu. Apalagi kalau saya sampaikan keren, kan kebawa keren semua. Boleh. Satu terakhir. Dengan segala yang sudah didapat hari ini, Bima Arya percaya bahwa Bapak Bima Arya bangga dengan Bima Arya? Ya, mudah-mudahan. Insya Allah. Bapak saya pernah bilang, kalau kamu jadi polisi, pangkat kamu harus lebih dari Bapak. Kalau kamu ngejar gelar, minimal kalau kamu harus S2. Nah sekarang saya sudah S3 dan posisi saya lebih tinggi dari ayah saya. Artinya bukan saya yang berhasil, tapi ayah saya yang berhasil mendidik saya. Oke. Wah, terima kasih. Mohon maaf para panelis, waktunya habis, kita langsung closing statement aja. Closing statement dulu. Mas Adi, closing statement buat Ya Kang kalau Bima. harapan terbesar saya kepada Pak Wamen Bima ini, bacaan kita bukunya Imam Al-Ghazali, Bidayatul Hidayah. Satu yang saya ingat, banyak saat ini orang pintar, orang hebat, termasuk pejabat publik, tapi tidak mau merealisasikan apa yang dia tahu. Jauh panggang dari api. Atau apa yang disebut oleh Pak Wamen tadi, dia sebenarnya banyak hal mengetahui terkait dengan semua persoalan apapun di negara kita, tapi dia tidak mau melakukan itu semua karena mungkin malas dan seterusnya dan seterusnya. Atau kalau boleh kita titip pesan, seorang pemimpin seperti Sayyidina Umar yang setiap malam dia mendatangi dari satu pintu ke pintu yang lain, memanggul beras untuk memastikan tak ada satupun rakyatnya yang kesulitan. Kalau itu yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan tidak ada lagi pejabat-pejabat publik yang kepala daerah menikmati kemewahan di atas penderitaan orang, saya kira ini akan menjadi oase di masa yang akan datang. Amin. Terima kasih Mas Adi. Dari Sherly, harapannya adalah yang pertama semoga Pak Bima terus konsisten. Sherly merasa bersyukur Pak, Sherly merasa beruntung punya privilege melihat Pak Bima sebagai seorang dosen dan Pak Bima di dunia politik. Dan ini adalah Pak Bima yang sama teman-teman. Dan yang kedua adalah, ini beneran Sherly loh Mas. Ini udah ketawa Mas. Iya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Dan yang kedua, Saya melihat Sherly itu seperti mualaf hari. enggak ini beneran Sherly Mas. Nggak apa-apa, tulus. Dan yang kedua Pak Bima, semoga apa yang Pak Bima pikirkan dan apa yang Pak Bima lakukan ini bisa terkooptasi lebih banyak lagi Bima Arya muda. Antara otak dan hati, kata Buya Hamka, ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan dari manusia. Hari ini boleh jadi kalau hanya mengandalkan kecerdasan kita juga udah kalah teman-teman dengan AI. Tapi kalau bicara hati, boleh jadi hari ini itu yang kita butuhkan. Dua hal. Yang pertama, ketika nama Bima muncul di publik, saya langsung suka karena mensosialisasikan pendidikan politik bagi orang partai. Mudah-mudahan juga bagi anak-anak ini sedari kecil sudah harus tahu tentang politik supaya kita tidak menghadapi apa yang diakui oleh Bupati Pekalongan. Saya nggak ngerti politik lah. Dia udah 2 periode misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, melanjutkan Mas Adi. Kita butuh memang nama-nama tadi yang disebutkan dan termasuk butuh sosok seperti Agus Salim. Memimpin itu memang menderita, bukan untuk memperkaya diri. Hingga akhir hayatnya rumahnya pun masih sewa, masih kontrak. Pakaiannya pun ketika bicara di fora internasional penuh dengan telisik jahitan gitu. Saya berharap itu juga muncul di petinggi-petinggi kita yang lain. Supaya kami punya role model. Terima kasih Kang Bima. Terakhir closing statement dari Mas Bima, boleh menanggapi panelis. Dari sosok bertiga di hadapan saya, itu kita akan sampai pada satu kesepakatan bahwa politik itu bukan sekedar tontonan. Politik itu
jauh di bawah kemanusiaan. Manusiaan di atas politik. Kenapa Mas Adi, Shirley, dan Kang Maman ini disukai oleh publik? Karena menampilkan perspektif kemanusiaan di atas politik dan bisa menjelaskan politik berdasarkan perspektif kemanusiaan. Ya, saya mendoakan bertiga ini tetap juga konsisten istiqomah dan mau didoakan agar orang-orang seperti saya yang sekarang berada dalam posisi yang sangat tidak mudah itu senantiasa bisa menyesuaikan, menyatukan antara pikiran, lisan bagi bangsa dan negara. Amin. Terima kasih. Baik pemirsa, terima kasih Kang Bima untuk sharingnya pada malam hari ini di Q&A. Terima kasih untuk panelis dan teman-teman mahasiswa dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Tepuk tangan buat malam ini. Demikianlah episode kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan baru bagi Anda yang menyaksikan pemirsa. Atas nama kru yang bertugas, kita harus undur diri. Saya Yohana Margareta. Sampai jumpa di minggu depan dalam episode lainnya. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Kang Bima. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.